سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع الصلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib rawahu Abu Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa. Takwa yang berarti imtisalul awamir, melaksanakan perintah, tapi perintah yang cocok dengan percontohan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijtinabun nawahi, menjauhi segala macam larangan. Dalam hal ketakwaan ini, mari kita kembali untuk mengoreksi, mawas diri, dan meneliti terhadap semua amal yang telah kita lakukan agar kita bisa lebih menyempurnakan terhadap semua ibadah yang sama-sama kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar pendiri mazhab Hambali, di masa akhir hidupnya beliau itu berkeinginan untuk pergi ke salah satu kota di Irak, yaitu kota Basra. Padahal tidak ada janji sama seorang pun dan tidak ada keperluan yang diinginkan. Saking inginnya, kemudian Imam Ahmad jadilah berangkat menuju Basra. Bahkan dalam sejarahnya beliau mengatakan, pas waktu Isya saya tiba di sana, kemudian sholat Isya berjamaah di masjid, hati terasa tenang, tentram, kemudian saya ingin istirahat. Begitu sholat jamaah Isya selesai, Imam Ahmad kepengin tidur di masjid. Lah tiba-tiba marbot masjid itu datang menemui Imam Ahmad dan langsung bilang, "Syekh, mau ngapain Syekh di sini?" Ternyata maklum, marbot masjid itu tidak tahu kalau yang ditegurnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Namun Imam Ahmad bin Hambal pun tidak memperkenalkan dirinya, sekalipun di Irak semua orang kenal dengan Imam Ahmad sebagai seorang yang alim, ulama besar, ahli hadis dan sangat soleh. Maklum pada waktu itu belum ada foto,
sehingga orang tidak tahu wajahnya, tapi hanya kenal namanya saja. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, setelah ditanya, Imam Ahmad menjawab, saya ini mau tidur, saya ini ingin istirahat, saya ini seorang musafir. Namun sang marbot tetap menanggapi dengan kasar, tidak boleh tidur di masjid. Begitulah cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan sampai-sampai saya itu didorong oleh orang itu, disuruh keluar dari masjid. Setelah saya keluar, pintu langsung dikunci. Begitu dikunci, saya pindah ke teras masjid, ingin tidur di teras masjid. Ternyata ketika saya sudah berbaring di teras masjid, tahu-tahu marbotnya datang lagi dengan marah-marah sambil mengatakan, "Syekh, ngapain lagi Syekh?" kata marbotnya. Tapi Imam Ahmad tetap menjawab, "Saya mau tidur, saya mau istirahat, saya ini musafir." Walaupun dikatakan demikian, marbotnya tetap berkata, di dalam masjid tidak boleh, di teras masjid pun tidak boleh. Akhirnya terpaksa Imam Ahmad pun diusir sampai keluar dari area masjid. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, anehnya di samping masjid ada penjual roti yang sedang membuat adonan roti. Itu loh, tahu, melihat adegan Imam Ahmad diusir dan didorong-dorong dari masjid sampai keluar ke jalan, hingga ibalah rasa hatinya. Ketika Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu langsung memanggil-manggil dari jauh, "Ya Syekh, ta'al hina, mari ke sini Syekh, mari menginap di rumah saya Syekh, saya punya tempat meskipun kecil." Yang akhirnya Imam Ahmad bersedia dan mau untuk menginap di rumah penjual roti yang kecil itu. Begitu Imam Ahmad masuk ke rumahnya, lalu duduk di belakang penjual roti yang sedang asik membuat rotinya. Namun tetap saja Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapakah dirinya. Bahkan beliau hanya bilang, "Saya sebagai musafir." Anehnya, penjual roti itu pun mempunyai perilaku yang antik, mempunyai perilaku yang unik. Jika Imam Ahmad itu ngajak bicara, baru dijawabnya. Kalau tidak ngajak bicara, dia terus membuat adonan roti, tapi sambil membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Ketika menaruh garam, baca astaghfirullah. Ketika mecahin telur, baca astaghfirullah. Ketika mencampur gandum, juga membaca astaghfirullah. Ternyata penjual roti ini senantiasa membiasakan membaca istighfar, astaghfirullah. Ini sebuah kebiasaan yang sangat mulia. Sampai-sampai Imam Ahmad dibikin penasaran, begitu bagusnya orang laki-laki ini selalu mengistiqomahkan bacaan istighfar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, saking penasarannya, akhirnya Imam Ahmad bertanya, "Mas, sudah berapa lama kebiasaan ini sampai lakukan?" Penjual roti itu akhirnya jawab, "Sudah lama sekali Syekh, saya jualan roti ini sudah 30 tahun. Jadi sejak itulah saya lakukan." "Oh, lama juga." Lalu Imam Ahmad tanya lagi, "Lalu masa meratu fi'lik, apa hasil yang kau capai dari perbuatan itu?" Penjual roti itu pun menjawab, "Gara-gara saya mengistiqomahkan istighfar, selalu membaca istighfar, semua hajat saya, semua keperluan saya kepada Allah pasti dikabulkan. Semuanya, tidak ada yang tertinggal, terkabul semuanya kecuali satu
satu yang belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad tambah penasaran, apa satu itu? Lalu tanya, apa mas satu itu mas? Saya ini Syekh berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hambal. Mendengar perkataan itu, seketika itu juga Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad pergi ke Basrah, bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid hingga ke jalan. Itu semua gara-gara istighfarmu. Masya Allah. Penjual roti itu pun terkejut sambil membaca, Alhamdulillah, ternyata Anda adalah Imam Ahmad. Dia tidak menyangka kalau orang tua yang diajaknya nginap di rumahnya adalah seorang ulama besar yang sangat dirindukan dan didambakan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Demikianlah kisah Imam Ahmad bin Hambal yang tidak menonjol-nonjolkan dirinya. Sekalipun beliau itu ulama besar, beliau hanya mengatakan saya seorang musafir. Dan juga kisahnya penjual roti yang penuh hikmah senantiasa membaca istighfar, kiranya perlu diteladani untuk kehidupan kita agar senantiasa bahagia dan sejahtera. Semoga kita bisa meniru beliau-beliau itu. Semoga bermanfaat. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.